Halo semuanya, tahukah Anda, sebelum sebuah gugatan resmi diperiksa di pengadilan, ada proses krusial yang sering dianggap remeh, tapi sangat penting. Apakah itu? Itu adalah pemeriksaan persiapan. Proses ini adalah penentu apakah sebuah gugatan layak untuk maju ke persidangan utama atau justru harus diperbaiki terlebih dahulu. Yuk kita pelajari bersama. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya apabila kita berkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardita Siramadeni dengan NIM 8111422180. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara yang diampu oleh Bapak Pratama Heri Herlambang serta Bapak Imam Bustami. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi Pancasila. Salah satu aspek penting dari peradilan kita adalah memastikan bahwa setiap proses berjalan lebih adil dan efisien. Nah, dalam PT UN ada tahap yang sangat menarik untuk memastikan gugatan sudah siap masuk ke persidangan. Sebelum kita mengenal lebih dekat dengan pemeriksaan persiapan, alangkah lebih baik apabila kita mengetahui bagaimana alur penyelesaian sengketa pada PT UN. Yang pertama adalah pengajuan gugatan. Ketika seseorang atau badan hukum merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh pejabat atau badan usaha negara, mereka dapat mengajukan gugatan ke PT UN. Gugatan ini harus diajukan dalam waktu 90 hari sejak KTUN diterima dan memuat identitas penggugat, objek sengketa, alasan gugatan, serta tuntutan, sesuai dengan pasal 53 ya pasal 56 Undang-Undang PT UN. Yang kedua adalah pemeriksaan pendahuluan. Tahap ini adalah ciri khas PT UN yang bertujuan memastikan gugatan memenuhi syarat formal dan berada dalam kewenangan PT UN. Proses ini terdiri dari rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan, di mana hakim membantu penggugat menyempurnakan gugatan jika diperlukan. Yang ketiga adalah pemanggilan para pihak. Apabila gugatan lolos pemeriksaan pendahuluan, panitera memanggil penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang. Pada para pihak yang dapat membawa kuasa hukum atau ahli untuk memberikan penjelasan teknis yang relevan. Yang keempat adalah pemeriksaan persidangan. Persidangan bertujuan untuk membuktikan apakah KTUN yang disengketakan sah atau melanggar hukum. Proses ini mencakup pemeriksaan acara biasa, pemeriksaan acara cepat, serta pemeriksaan acara singkat. Pemeriksaan acara biasa dimulai dengan pembacaan gugatan, dapat berlangsung 3 sampai dengan 6 bulan. Sedangkan pemeriksaan acara cepat dilakukan apabila sengketa mendesak seperti pemilu. Yang terakhir adalah acara singkat. Acara singkat adalah dilakukan untuk gugatan yang mendapat perlawanan. Yang kelima, putusan pengadilan. Hasil persidangan bisa berupa pembatalan KTUN atau penolakan gugatan. Apabila gugatan dikabulkan, pengadilan dapat memerintahkan pejabat untuk memperbaiki atau mencabut KTUN. Yang keenam adalah upaya hukum. Pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Banding dilakukan untuk meninjau ulang putusan. Kasasi dilakukan kepada Mahkamah Agung apabila masih tidak puas dengan hasil banding. Yang kemudian adalah peninjauan kembali atau PK. Peninjauan kembali dilakukan atas dasar bukti baru atau kekeliruan putusan. Yang terakhir adalah eksekusi putusan. Eksekusi putusan merupakan pelaksanaan dari putusan. Apabila tergugat menolak melaksanakannya, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan ke PT UN. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwasannya tahap pemeriksaan persiapan merupakan tahapan dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan setelah suatu gugatan dinyatakan lolos di semisal prosedur serta diteruskan ke dalam tahapan selanjutnya. Dasar ini dilakukan sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang PT UN. Pemeriksaan persiapan merupakan suatu bentuk dari pemenuhan hak konstitusional masyarakat berupa nilai keadilan sesuai dengan sila kelima Pancasila. Perwujudan nilai keadilan dapat direalisasikan sebagai bentuk penyeimbang kedudukan maupun derajat antara penggugat yang biasanya adalah orang maupun badan hukum perdata atau dapat disimpulkan sebagai masyarakat dengan derajat rendah
melawan penggugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara dengan kedudukan yang lebih tinggi. Sebagai pemenuhan hak keadilan serta kepastian hukum terhadap masyarakat, maka masyarakat diberikan kesempatan dalam menanyakan terkait data yang hanya bisa diakses atau dimiliki oleh badan atau pejabat tertentu. Sebab apabila pihak penggugat tidak memiliki akses pada data-data yang diperlukan, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam proses persidangan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan bertanya-tanya, apa tujuan dari pemeriksaan persiapan? Tujuan dari pemeriksaan persiapan meliputi 3 hal. Yang pertama adalah pemberian nasihat terhadap penggugat untuk melakukan perbaikan pada gugatan yang belum lengkap ataupun belum sempurna. Yang kedua, pemberian kesempatan terhadap pihak penggugat untuk melakukan pelengkapan data yang dibutuhkan untuk menyempurnakan gugatan yang diajukan. Yang terakhir adalah pemberian kesempatan terhadap penggugat dengan saran untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur administratif sebelum menempuh jalur persidangan. Lalu, siapakah yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pemeriksaan persiapan? Pemeriksaan persiapan dilakukan oleh ketua majelis. Namun, apabila ketua majelis memberikan perintah, maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh hakim anggota yang telah dipilih serta telah ditetapkan. Lalu, apa yang diperiksa oleh hakim? Objek yang diperiksa oleh hakim adalah objek pemeriksaan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pemeriksaan dimaksudkan untuk meneliti data atau informasi apa yang nantinya akan dibutuhkan oleh pihak penggugat. Pelaksanaan tahapan ini merupakan sidang yang tertutup untuk umum, sehingga pemeriksaan biasanya dilakukan di dalam ruangan musyawarah tanpa kehadiran pihak lain selain yang dipanggil oleh hakim. Bahkan, pemeriksaan dapat dilakukan di dalam kamar meja hakim tanpa mengenakan toga. Nah, setelah kita mengetahui objek apa yang diperiksa dalam pemeriksaan persiapan, selanjutnya kita akan membahas proses dari pemeriksaan persiapan itu sendiri. Pada pelaksanaan proses pemeriksaan, hakim akan memanggil pihak penggugat dengan tujuan untuk melakukan penyempurnaan terhadap gugatan yang telah diajukan. Selain itu, hakim juga berwenang untuk memanggil pihak tergugat dengan kepentingan untuk memberikan keterangan ataupun penjelasan terkait dengan keputusan digugatkan oleh pihak penggugat. Pemanggilan baik pihak tergugat maupun penggugat dapat dilaksanakan secara terpisah maupun bersamaan pada tempat atau ruangan yang sama. Hakim memiliki kewenangan untuk meminta data atau informasi selain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Setelah pihak penggugat menghadiri panggilan oleh hakim untuk mengikuti proses pemeriksaan persiapan, maka pihak penggugat akan diberikan waktu 30 hari kerja seperti yang tercantum dalam pasal 63 Undang-Undang PT-UN. Dalam kurun waktu 30 hari kerja tersebut, pihak penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan maupun melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk menyempurnakan gugatan. Namun, apabila setelah 30 hari kerja, pihak penggugat belum melakukan penyempurnaan gugatan, maka hakim memiliki wewenang untuk tidak menerima gugatan atau need of unlead fair help, atau bisa disebut NO. Gugatan yang memiliki status NO tidak berhak melakukan upaya hukum seperti banding maupun kasasi. Akan tetapi, pihak penggugat tetap memiliki hak untuk kembali mengajukan gugatan yang baru. Nah, pemeriksaan persiapan sebagai justice function memiliki konsekuensi terhadap pembebanan kewajiban terhadap 3 pihak sesuai dengan pasal 63 ayat 1 serta pasal 63 ayat 2 Undang-Undang PT-UN. Yang pertama adalah hakim. Hakim memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan persiapan dalam sengketa yang diajukan oleh penggugat. Dalam hal ini, hakim memiliki kewajiban untuk meminta keterangan dari badan atau pejabat tun serta memberikan nasihat kepada pihak penggugat. Yang kedua adalah pihak penggugat. Pihak penggugat memiliki kewajiban untuk menyempurnakan gugatan dengan waktu yang telah ditentukan serta menjalankan nasihat yang telah diberikan oleh hakim. Yang terakhir adalah pihak tergugat. Pihak tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan data serta informasi yang dimintakan oleh pihak penggugat terkait dengan penyempurnaan gugatan. Pemeriksaan persiapan dalam proses PT-UN memerankan peran penting dalam menciptakan efektivitas serta efisiensi. Tahap ini menciptakan keseimbangan antara penggugat yang lebih lemah dan badan PT-UN. Memungkinkan penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan mengurangi penundaan dalam proses persidangan. Selain itu, pemeriksaan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang objek sengketa yang disengketakan kepada hakim. Tapi,
Tentu saja, proses ini juga memiliki tantangan. Tantangan yang pertama adalah proses birokrasi yang kompleks serta rumit. Tantangan yang kedua adalah kebenaran data dari pihak tergugat. Tergugat seringkali ragu memberikan keterangan karena berpotensi memperkuat gugatan penggugat yang dapat merugikannya. Jika gugatan dikabulkan oleh hakim. Oleh karena itu, hakim harus memastikan keterangan tergugat dapat dibuktikan dan tidak digunakan untuk memperkuat posisi tergugat secara tidak adil. Yang terakhir adalah intervensi dari pihak ketiga. Penggugat berhak meminta data atau informasi yang diperlukan untuk menyempurnakan gugatannya. Dengan hakim meminta tergugat memberikan penjelasan. Jika tergugat tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, hakim dapat meminta bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga harus netral, tidak memiliki hubungan khusus dengan tergugat atau penggugat, dan hanya menyediakan data yang relevan untuk penyempurnaan gugatan tanpa menguntungkan salah satu pihak. Kemudian, bagaimana cara solusi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut? Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama adalah penerapan sistem e-court. Penerapan sistem e-court dilakukan untuk mempercepat proses dan mempermudah akses data. Yang kedua adalah pemberian pelatihan hukum kepada penggugat agar mereka lebih memahami prosesnya. Yang terakhir adalah peningkatan koordinasi antara penggugat, tergugat, serta hakim. Pemeriksaan persiapan adalah cerminan dari nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum. Dengan memaksimalkan efektivitas tahap ini, kita bisa memastikan bahwa hukum bekerja untuk semua orang. Jadi, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang hukum atau ingin berbagi cerita, jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.